memberikan. Perkenalkan, nama saya Tari Jirot dari mahasiswi Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Unsrat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penyuluhan mengenai suatu kejadian yang bisa terjadi di wilayah kita atau di lingkungan kita, yaitu mengenai bencana kebakaran. Definisi kebakaran merupakan suatu kejadian yang kita tidak ketahui kapan bisa terjadi dengan disebabkan oleh penggunaan api, bahan bakar minyak, gas, dan listrik. Penyebab kebakaran yang pertama, terdapat bahan yang mudah terbakar seperti lilin, korek api, bunga api, bara yang dibuat, kemudian lampu minyak atau lampu botol. Yang kedua, membuang puntung rokok sembarangan. Ketiga, bahaya aliran listrik. Yang selanjutnya, gas LPG. Klasifikasi kebakaran berdasarkan penggolongan atau pengelompokan terdiri dari yang pertama, kebakaran tipe A seperti kertas, kayu, plastik, busa, tekstil, bahkan karet. Kedua, kebakaran tipe B yaitu kebakaran bahan cair atau gas, misalnya bensin, aspal, minyak tanah, dan minyak lain, alkohol, gas, dan LPG. Yang berikutnya, kebakaran tipe C, kebakaran listrik yang bertegangan tinggi. Yang berikutnya, kebakaran tipe D, yaitu kebakaran bahan logam seperti aluminium, magnesium. Yang berikutnya, tanda dan gejala kebakaran itu adanya aktivitas manusia yang menimbulkan api di rumah, ditandai dengan asap dan bau barang, plastik atau zat kimia yang terbakar. Yang kedua, tercium bau gas menyengat. Ketiga, api dan asap membumbung di udara. Berikutnya, ada tindakan yang dilakukan pre bencana atau sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kalau pre bencana itu tindakan yang dilakukan, yang pertama, jangan tinggalkan anak-anak atau anggota keluarga sendiri di rumah tanpa pengawasan. Kedua, larang anak-anak bermain korek api dan peralatan berbahaya lainnya. Yang ketiga, amankan semua berkas atau dokumen yang penting dalam satu tas yang bisa dibawa segera. Berikutnya, matikan aliran listrik dan peralatan berbahaya sebelum kita istirahat atau tidur. Yang kedua, saat bencana itu tindakan yang dilakukan, pastikan anggota keluarga tahu keberadaannya mereka masing-masing. Kedua, tinggalkan rumah ke tempat yang aman. Yang ketiga, jaga keamanan anggota keluarga dan berkas lainnya yang bisa dibawa. Berikutnya, jangan balik ke rumah sebelum api dipadamkan. Pasca bencana itu tindakan yang dilakukan, pastikan api telah dipadamkan serta dinyatakan aman. Berikutnya, jangan masuk rumah yang dapat runtuh akibat kebakaran. Yang selanjutnya, jangan menyalakan lampu botol atau lilin pada malam hari. Slide berikut, korban dan kerugian akibat bencana. Yang pertama, terdapat korban yang meninggal karena terbakar, antara lain yang menderita sakit hingga sampai luka yang tidak tertahankan. Yang kedua, kebakaran lahan atau rumah mengakibatkan banyak kerugian berupa harta benda milik pribadi. Hal ini bisa menjadi gangguan psikologis seseorang dikarenakan kejadian yang sementara ditimpa atau menimpa. Berikutnya, peralatan pemadam kebakaran. Untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran, perlu disediakan peralatan pemadam yang sesuai dan cocok untuk
untuk bahan yang terbakar. Seperti yang pertama itu ada perlengkapan pemadam kebakaran sederhana yang meliputi air, bisa air karena bahan alam yang melimpah dan mudah didapati sehingga air banyak dipakai untuk memadam kebakaran. Yang kedua, pasir. Bahan yang dapat menutup benda yang terbakar. Caranya dengan menimbulkan pasir pada benda terbakar dengan menggunakan skop ataupun ember. Yang berikutnya, karung, kain katun, dan selimut basah yang telah dibasahi. Bahan yang sangat efektif untuk menutup kebakaran dini. Yang berikutnya, tangga. Dipergunakan untuk alat bantu penyelamatan seseorang atau korban lainnya. Yang kedua itu ada alat pemadam api ringan atau yang disebut biasanya APAR. APAR adalah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada awal terjadi kebakaran. Tabung APAR harus diisi ulang sesuai dengan jenis yang meliputi jenis air atau water, busa atau foam, zat kimia kering atau dry chemical, gas halon, dan CO2 yang berfungsi menyelimuti bahan terbakar dari oksigen di sekitar bahan terbakar sehingga suplai oksigen bisa terhenti. Ini ada pada gambar APAR. Slide berikutnya, tindakan yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran itu, yang pertama, jika kebakaran kecil dan masih bisa diatasi, segera padamkan dengan alat pemadam yang ada. Contohnya APAR atau bisa juga dengan karung yang telah dibasahi air. Yang kedua itu, jika kebakaran besar, segera keluar rumah dan ajak semua keluarga meninggalkan rumah. Kemudian segera menghubungi mobil pemadam kebakaran dengan nomor telepon 112 atau bisa juga telepon ke 0431 864444. Itu nomor telepon pos jaga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Manado. Slide berikutnya, kesiapsiagaan menghadapi suatu bencana. Itu yang pertama, penilaian kemampuan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat rentan bencana. Yang kedua, mobilisasi sumber daya pemerintah maupun masyarakat yang siap digunakan untuk keperluan darurat, seperti barang pasokan kebutuhan dasar atau sembako, perlengkapan pakaian, dan bahan untuk pemulihan rumah. Sekian pemaparan atau penyajian materi mengenai suatu bencana kebakaran. Jika ada yang ingin ditanyakan atau belum dimengerti, terima kasih. Bagaimana cara memadam api ketika rumah itu di ketinggian? Sedangkan tadi dikatakan kalau ada kebakaran silakan keluarga keluar rumah dan langsung keluarga baru menelpon mobil pemadam kebakaran. Nah, tidak ada gunanya kalau menelpon mobil kebakaran kalau mobil itu tidak bisa masuk ke area atau ke kompleks. Bagaimana caranya? langsung dijawab. Iya, karena telah disediakan tangga untuk jalur evakuasi cepat. Jadi kalau di dataran tinggi itu bisa digunakan tangga, kemudian langsung ditelepon ke pemadam kebakaran. Kemudian kan pemadam kebakaran itu bisa istilahnya bisa sampai ke dataran tinggi. Jadi bisa. Saya kira mungkin cuma ini dari kami, dan kami senang sekali mendapat materi karena ini ya sering terjadi di musim kemarau. Ya, musim kemarau ini sering terjadi karena kelalaian manusia sendiri.
Jadi tidak ada yang sebetulnya tidak ada sesuatu yang terbakar kalau bukan tulang manusia. Jadi saya cuma mungkin kasih masukan. Yang paling pokok di sini yang untuk mengantisipasi tidak terjadi kebakaran adalah pemerintah atau lembaga yang berkompeten di sini bukan cuma di musim kemarau. Jadi ada agenda-agenda atau program-program mengingatkan kepada masyarakat, apakah lewat media sosial atau pengeras suara. Karena ini terjadi karena kelalaian. Contoh juga kalau listrik itu dia korslet, itu kelalaian manusia. Karena dia korslet di saat itu mungkin sudah pernah ada terjadi, cuman karena ada dianggap biasa kok itu sepele. Nah, ketika dia berulang baru akan sadar, yang pas waktu kita bilang karena pernah kita lihat dia bawa percik-percik di waktu hujan dan sebagainya. Oke. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah ditanyakan dan saran bagi saya selaku pemateri atau pembicara mengenai suatu kejadian bencana kebakaran. Untuk itu, terima kasih atas kesempatan yang sudah disediakan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.